Shalom, Godly Family. Yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Edisi 40 hari masa Prapaskah. Firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja 16. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 3 saja bagi saudara-saudara sekalian. LAI memberikan judul Ahaz, Raja Yehuda. Demikianlah firman Tuhan. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam, Raja Yehuda, menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Allahnya, seperti Daud, bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, pernahkah Anda mendengar atau membaca pepatah seperti keturunan pertama mendirikan bisnis, keturunan kedua melanjutkan bisnis, dan keturunan ketiga menghancurkan bisnis? Atau mungkin diganti dengan keturunan pertama membeli sapi, keturunan kedua menernak sapi, dan keturunan ketiga memakan sapi. Sepertinya pepatah tersebut benar. Kita lihat beberapa perusahaan biasanya bermasalah setelah dipegang keturunan ketiga. Kalau tidak keturunan ketiga yang menghancurkan, mungkin keturunan keempat atau kelima. Memang sepertinya harta atau kekayaan bukanlah warisan yang terbaik untuk anak dan cucu. Mereka yang terbiasa hidup enak, mewah, atau nyaman akan kesulitan melanjutkan bisnis yang dibangun bukan dari keenakan, kemewahan, dan kenyamanan. Tidak jarang kita mendengar seorang karyawan yang bekerja 2 atau 3 generasi berkata, anaknya beda dari papanya, cucunya beda dari kakeknya, atau lebih enak zaman papanya, lebih enak dulu zaman kakeknya. Muncullah slogan, piye, enak zamane sopo. Sekali lagi, warisan yang terbaik untuk anak dan cucu bukanlah harta atau kekayaan. Alkitab mencatat Ahaz, Raja Yehuda, mendapatkan warisan harta dan tahta, tetapi tidak melakukan yang baik di hadapan Allah. Dia menerapkan pengorbanan anak kepada dewa Molok. Bayangkan, Ahaz mengorbankan seorang bayi kepada dewa dengan memanaskan di patung dewa tersebut yang terbuat dari tembaga. Ya, seorang bayi yang dipersembahkan oleh Ahaz matang sampai gosong seperti ketika kita memanggang daging. Padahal papa dan kakek Ahaz adalah raja-raja yang melakukan yang baik di hadapan Allah. Yesaya 7 ayat 1 mencatat, Ahaz bin Yotam bin Usia. Artinya, Ahaz, anak Yotam, cucu Usia. Alkitab mencatat Yotam dan Usia merupakan raja-raja yang melakukan yang baik di hadapan Allah. Kok bisa seorang anak orang baik melakukan sesuatu yang tidak baik? Saudara-saudara, iman kepada Kristus harus diwariskan untuk anak-anak keturunan kita. Yotam dan Usia gagal mewariskan iman mereka kepada Allah untuk keturunannya. Mereka mungkin lebih sibuk mewariskan harta dan tahta, mengatur-aturnya. Alkitab mencatat beberapa kali memilih raja tidak mudah, tidak sembarangan, tidak biasa. Bahkan pemilihan dan pelantikan raja diselenggarakan dengan sangat mewah. Yotam dan Usia lupa bahwa iman kepada Allah seharusnya lebih diwariskan dengan tidak sembarangan, tidak biasa, dan juga tidak mudah. Cerita Ahaz mengingatkan kita sekali lagi bahwa iman kepada Kristus jauh lebih penting daripada harta dan tahta. Namun, bukan berarti harta dan tahta tidak penting. Manusia hidup butuh uang, tetapi uang bukanlah segalanya. Mama saya pernah berkata,
Uang sedikit belum tentu kurang, uang banyak belum tentu cukup. Lebih penting mencukupkan diri daripada mengurangkan diri, apalagi mencari lebih untuk diri. Harta dan tahta memang penting, tetapi iman kepada Kristus jauh lebih penting. Apakah warisan yang akan kita wariskan kepada keturunan kita? Apakah itu harta atau tahta? Apakah itu iman kepada Kristus? Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu sekali lagi yang menyapa kami. Melalui kisah Ahaz, kami belajar satu hal, bahwa yang terpenting adalah iman kepada Kristus. Yotam dan Uzia gagal mewariskan iman mereka kepada Allah untuk Ahaz. Tapi kami mau belajar mewariskan apa yang baik untuk keturunan kami, yaitu iman kepada Kristus. Roh Kudus di dalam terang tuntun kami melalui kehidupan kami, melalui apa yang kami ajarkan nanti kepada keturunan kami mewariskan iman kepada Kristus. Ini doa kami, Tuhan yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan naikkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.